Ketapang Jakarta maupun juga yang di Cibubur. Semoga semua kalian dalam keadaan sehat-sehat. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa kebaktian bersama. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang senantiasa menolong kita. Yang melayani kebaktian hari ini adalah guru-guru dari SD Ketapang Jakarta, yaitu saya, Miss Amel, saya Miss Nora, dan saya Miss Kedi. Tema kebaktian kita hari ini adalah Allah hadir dalam wujud sahabat. Sebelumnya kita memulai kebaktian kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, apakah kalian semua sudah siap untuk memuji Tuhan pada hari ini? Kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan pada kita semua pada hari ini. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi pujian yang mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan selalu ada di sekitar kita. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami masih bisa berkumpul Tuhan bersama pada hari ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mengikuti kebaktian SD Ketapang pada hari ini. Biar Engkau berkati hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita patut bersyukur untuk teman-teman yang Tuhan berikan, sehingga pada saat ini kita merasa bahagia. Karena itu kita bisa berjumpa dengan teman-teman walaupun via online. Untuk itu mari kita menyanyikan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Dengan bahagia dan sukacita kita akan menyanyikan pujian ini. Hari ini kurasa bahagia. Kita
selalu hadir sebagai teman di setiap waktu. Kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah seperti mentega dan roti. Untuk itu, mari anak-anak, kita menyanyikan lagu Mentega dan Roti. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Sebagai manusia, kita sudah banyak menyakiti hati teman, saudara, orang tua, maupun guru, terutama menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, kita akan mengakui segala salah dan dosa yang telah kita perbuat. Tetapi sebelum berdoa, kita akan menyanyikan lagu Tuhanku bila hati kawanku. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering melakukan
perbuatan-perbuatan yang menyakiti hatimu. Kami menyakiti teman-teman kami menyakiti orang tua kami menyakiti guru-guru kami ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, pada hari ini kami menyesali segala dosa-dosa kami. Karena itu ya Bapa, hamba mohon ampunilah segala dosa-dosa kami dan perbaharilah hidup kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih dahulu menyanyikan lagu Samuel Kecil. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, selamat pagi Mama Papa, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk dapat membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Tetapi Miss Eli akan membacakan ayat 1 dan ayat 3 saja. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Di ayat yang ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Mama, Papa, dan anak-anak sekalian, tentunya kita merasa senang kalau mempunyai sahabat. Karena dengan adanya sahabat, tentunya kita dapat bercerita, tentunya kita dapat bermain bersama maupun kita belajar bersama. Sehingga di dalam hidup kita sebagai manusia, kita merasa senang. Dan Allah memberikan kepada kita, yaitu sahabat. Dengan cara Allah hadir sebagai sahabat. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan tersebut. Mari kita mendengarkannya. Di Bethlehem ada seorang anak bernama Daud. Daud bekerja sebagai gembala domba. Tentunya si Daud ini tidak hidup mewah
seperti orang-orang, tetapi dia adalah seorang gembala. Dalam kehidupannya dia sederhana. Tetapi di dalam kesederhanaannya itu Tuhan memakai Daud untuk melawan bangsa Filistin. Ketika itu Tuhan memakai Daud melawan bangsa Filistin, yaitu dengan Goliat. Dan ternyata Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Orang Filistin ini kalah karena Goliat dapat dibunuh oleh Daud. Karena Daud dapat mengalahkan Goliat, maka Raja Israel yang pertama, yaitu Raja Saul, ingin bertemu dengan Daud. Daud adalah seorang anak yang taat, sehingga dia datang ke istana untuk bertemu dengan Raja Saul. Setelah Daud bertemu dengan Raja Saul, Daud bertemu dengan Yonatan. Yonatan adalah anak daripada Raja Saul. Ketika mereka bertemu, hati mereka menyatu, hati mereka berpadu, sehingga merasakan kenyamanan di dalam kehidupan mereka. Daud dan Yonatan merasa klop, cocok ya, untuk mereka berteman. Nah, lalu Daud dan Yonatan mereka berteman dan mereka bersahabat. Karena persahabatan yang baik itu, Raja Saul tidak mengizinkan Daud untuk pulang ke rumahnya. Dia disuruh tinggal di istana raja. Daud adalah seorang anak yang baik, mempunyai sahabat yang baik juga, yaitu Yonatan. Sebagai anak raja, tentunya Yonatan ini mempunyai pakaian yang bagus, mempunyai peralatan perang yang banyak, berbeda dengan kehidupan Daud. Daud mempunyai pakaian yang biasa saja atau sederhana. Dia tidak mempunyai peralatan perang. Tetapi mereka tetap bersahabat. Mereka tetap mengasihi satu dengan yang lain. Mereka tidak melihat bahwa si Yonatan ini adalah orang yang kaya, sementara Daud adalah orang yang miskin. Tidak. Daud dan Yonatan saling mengasihi. Bahkan Yonatan mengikat suatu perjanjian dengan Daud bahwa mereka berusaha untuk saling menjaga. Mereka mau mengasihi, saling mengasihi, saling berbagi. Yonatan memberikan kepada Daud pakaiannya. Pakaian yang dia pakai dia lepas lalu berikan kepada Daud karena dia mengasihi Daud. Bahkan bukan hanya pakaian yang dia berikan, bukan hanya jubah yang dia berikan, tetapi peralatan perang pun dia berikan kepada Daud. Dia memberikan panah, dia memberikan ikat pinggang, dia memberikan baju perang. Ya. Lalu Daud juga berterima kasih karena dia mempunyai sahabat yang baik. Yonatan tidak mengharapkan apa-apa dari Daud, tetapi ya dia tetap bersahabat, dia tetap baik kepada Daud. Daud dan Yonatan ini saling mengasihi satu dengan yang lain. Dia berjanji untuk saling mengasihi. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mempunyai sahabat seperti Daud dan Yonatan yang dapat mencurahkan isi hati, yang dapat bercerita atau bermain bersama? Kita mempunyai sahabat. Dia adalah Yesus. Sahabat kita yang sejati, yang mau menderita, yang mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus adalah sahabat yang mau mendengarkan curahan hati kita.
Dia mau mendengarkan doa-doa kita. Dia mau mendengarkan keluh kesah kita. Karena Yesus adalah sahabat kita yang setia. Dia mau menderita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena di dalam Amsal 17 ayat 17 katakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Yesus sahabat kita yang sejati, dia mau menderita. Dia mau mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang menderita, seharusnya kita yang mendapatkan hukuman. Tetapi karena kasihnya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, maka dia mengorbankan dirinya untuk kita. Biarlah saat pagi hari ini kita mau mengingat kembali bahwa Yesus adalah sahabat kita. Kita mau mengasihi dia. Kita mau menjadi sahabat yang sejati. Seperti Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat kita yang sejati. Biarlah pagi ini kita diingatkan kembali bahwa kita memiliki sahabat, yaitu Yesus Kristus. Dia hadir dimanapun kita berada. Dia hadir untuk menjadi sahabat kita. Biarlah setiap pergumulan, permasalahan kita bawa kepada dia. Kita memberikannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami dapat seorang sahabat yang begitu mengasihi kami. Kami mendapatkan seorang sahabat yang dapat menolong kami di dalam kesulitan. Mendapat sahabat yang dapat menolong kami di dalam kami menghadapi kesukaran, yaitu Yesus. Kiranya Engkau boleh menjadi sahabat kami. Biarlah kami juga boleh menjadi orang-orang yang setia kepada Engkau sebagai sahabat kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami kesetiaan. Terima kasih supaya kami terus boleh menjadi sahabat Tuhan. Dan kami boleh menceritakan kepada orang lain bahwa Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Ibu Eli. Semoga kita semua diberkati melalui firman Tuhan. Mari anak-anak, kita akan mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai respon kita dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan lagu pujian Ada Satu Sobatku. Sendirian
Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang begitu indah pada hari ini, sehingga kami boleh diberikan kesempatan berjumpa dengan teman-teman dan guru-guru kami walaupun hanya lewat virtual. Ya Bapa, pada hari ini kami mau berdoa untuk pergumulan kami masing-masing untuk bangsa negara. Tuhan Yesus, Kau lihat bangsa negara kami ini yang sampai saat ini virus corona masih terus melanda bangsa negara kami bahkan dunia. Tuhan, turunkan tangan-Mu, turunkan belas pengasihan-Mu untuk bangsa negara kami ini ya Tuhan, dan pulihkan ya Bapa, sehingga kami boleh merasakan sukacita. Bahkan saat ini kami berdoa untuk orang-orang juga yang terkena virus corona. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, mau menjamah segala sakit penyakit yang saat ini sedang mereka rasakan. Bahkan para perawat yang terus mendampingi mereka ya Tuhan, Kau juga tetap berikan kekuatan. Kami menyerahkan bangsa negara kami, bahkan kepala negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Allah tetap memberikan hikmat kepada pemimpin negara kami ya Tuhan, untuk memimpin bangsa ini. Pada hari ini juga ya Bapak, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Terima kasih Engkau sudah berikan kepala sekolah, bahkan para guru-guru yang ada ya Tuhan, untuk boleh mendampingi kami. Biarlah Allah boleh terus memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Bahkan Kau tetap berikan hikmat kepada guru-guru kami, untuk kami boleh terus mendampingi kami. Terima kasih ya Bapak, 1 semester, bahkan 1 tahun sudah kami lalui. Engkau boleh dampingi kami, berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Walaupun ya Bapak, kami boleh melalui lewat virtual, tetapi kami boleh bersyukur, boleh mengecap pendidikan ya Bapak. Biar ya Tuhan, setiap pelajaran yang sudah kami terima, ini boleh menjadi pengalaman berharga untuk kami ya Tuhan. Mari ya Bapak, Engkau terus berikan kesehatan dan kekuatan untuk guru-guru kami juga ya Bapak, untuk mempersiapkan diri di semester yang akan berlanjut ya Tuhan, semester baru. Ya Bapak, persiapan-persiapan yang saat ini sedang dilakukan Kau memberkati. Biarlah setiap tim yang ada yang Kau berikan kepercayaan, biarlah mereka boleh bekerja sama dengan baik, sehingga rencana tatap muka yang akan kami selenggarakan itu semua boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan. Bahkan apapun yang saat ini sedang kami gumuli ya Bapak, untuk persiapan semester depannya Tuhan, Engkau mau tolong, Kau mau berkati. Bahkan persiapan penerimaan siswa baru yang sampai saat ini terus kami lakukan, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapak, bahwa Allah akan menolong, bahkan mengirim siswa untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami juga bersyukur kami boleh menyelesaikan PAT ya Bapak, dan kami yakin dan percaya kami juga akan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kebaktian kita telah selesai. Sampai ketemu di kebaktian selanjutnya. Tetap jaga kesehatan di rumah, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap memakai masker. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.